Selamat datang di sesi bedah mendalam kita kali ini. Oke, kita punya dua renungan nih, pagi dan malam. Iya, Fokusnya sama, tema korban. Nah, misi kita hari ini tuh mau menggali lebih dalam, ya. betul. Gimana sih tindakan korban kecil kita sehari-hari itu nyambungnya sama satu pengorbanan agung yang jadi pusat iman Kristen. Itu yang mau kita bedah buat Anda. Menarik sekali. Mari kita mulai, ya. Renungan pagi ini langsung ke intinya. Yohanes 15 ayat 12. Supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Wah, ini standarnya tinggi banget ya. Iya, standarnya bukan kasih biasa-biasa aja. Ini kasih level Kristus. Kasih yang rela berkorban ya. Sampai mati malah. Tepat. Dan ini bukan cuma konsep loh. Teksnya kasih contoh konkret. Iya ya, ada soal korbanin ego buat maafin, korbanin waktu buat dengerin orang. Menghidupi kehidupan korban. Yang menarik, penekanannya itu di proses kita jadi saluran. Saluran kasih Kristus yang rela berkorban itu. Jadi kasihnya ngalir lewat kita gitu ya. Iya, jadi bukan semata-mata saya hebat nih bisa berkorban, tapi lebih ke saya izinkan kasih Kristus bekerja lewat saya. Wah, itu beda ya cara pandangnya. Banget, pergeseran perspektif yang menurut saya penting. Tapi bukannya ini bisa kedengaran agak pasif ya. Jadi saluran. Gimana kita mastiin ini nggak jadi alasan buat ya menghindar dari pengorbanan yang susah gitu? Nah, pertanyaan bagus itu. Kan teksnya kasih contoh aktif tuh. Korban ego, waktu, nyaman. Justru itu. Jadi saluran itu malah nuntut tindakan aktif loh. Aktif gimana maksudnya? Ia aktif nyingkirin sumbatan-sumbatannya, egoisme kita, keengganan, rasa takut, itu kan menyumbat alirannya. Oke. Jadi membiarkan mengalir itu bukan berarti diem aja ya? Bukan, justru perjuangan aktif melawan diri sendiri, biar kasih Kristus itu nyata lewat tindakan kita. Jadi siap dikosongkan supaya bisa diisi dan dialirkan, gitu kira-kira. Oke, paham. Itu dari renungan pagi ya. Nah, sekarang kita geser ke renungan malam. Boleh. Ini ngomongin korban termulianya langsung. Dan dibilang maknanya bertahan hingga akhir zaman. Gimana tuh maksudnya? Kalau renungan malam ini langsung dikaitin sama perjamuan kudus. Oh, perjamuan kudus. Iya, ngutip dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan kematian Tuhan. Jadi, pengorbanan Kristus itu bukan cuma kejadian sejarah buat diingat-ingat, tapi realitas yang terus-menerus kita proklamasikan. Lewat ibadah bersama ya. Betul, lewat tindakan komunal itu. Tapi gimana sih sebuah ritual makan minum biasa bisa jadi pemberitaan? Ada makna teologis apa di baliknya menurut teks ini? Gini, dalam pemahaman teologis di balik 1 Korintus itu, partisipasi makan roti dan minum anggur itu bukan sekedar simbol. Bukan cuma simbol. Iya, dipandang sebagai partisipasi nyata, partisipasi komunal dalam realitas dan manfaat korban Kristus itu sendiri. Wow, dalam ya. Jadi tindakannya itu udah jadi proklamasi, pernyataan iman yang hidup tentang betapa sentralnya kematian Kristus buat kita. Dan itu diulang terus, sampai Ia datang. Menegaskan kalau makna korban itu selalu relevan dan aktif ya, nggak lekang oleh waktu. Tepat sekali. Mah, renungan malam ini nampak juga kalau seluruh hidup kita mestinya jadi pemberitaan yang sama. Gimana caranya itu di luar konteks perjamuan kudus? Nah, itu dia. Teks ini seolah bilang kalau perjamuan kudus itu proklamasi ritualnya, hidup kita sehari-hari ya proklamasi praktisnya. Maksudnya? Pilihan-pilihan kita, prioritas hidup, cara kita berinteraksi sama orang lain, semuanya itu harus mencerminkan, harus memberitakan realitas kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi tiap tindakan kasih yang berkorban, tiap pilihan etis karena iman. Iya, itu jadi semacam pemberitaan berjalan, menunjukkan apa artinya hidup dalam anugerah pengorbanan Kristus itu. Kalau kita tarik benang merahnya nih antara dua renungan ini, kayaknya ada dinamika yang menarik ya. Atau mungkin semacam ketegangan. Bisa dibilang gitu. Di satu sisi, renungan pagi dorong kita untuk ya bertindak kasih konkret tiap hari, pengorbanan kecil-kecil. Oke. Di sisi lain, renungan malam narik kita balik ke fondasinya, ke pengorbanan agung Kristus sebagai pusat iman, yang harus terus diingat dan diproklamasikan. Tantangan ya berarti ngejalanin dua-duanya secara seimbang ya? Persis, gampang banget loh kita kejebak cuma rutin berbuat baik tapi lupa sumbernya siapa.
Atau sebaliknya ya? Atau sebaliknya, terlalu fokus mikirin makna teologisnya sampai lupa aplikasi praktisnya ke sesama. Jadi ini bukan cuma dua sisi mata uang aja, tapi kayak keseimbangan dinamis yang perlu Anda jaga terus ya? Betul. Pertanyaannya jadi, gimana tindakan kasih harian Anda itu tetap akarnya ke makna pengorbanan agung itu? Dan sebaliknya, gimana pemahaman akan pengorbanan agung itu terus dorong Anda buat bertindak kasih nyata? Itu yang perlu direnungkan. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari penelusuran kita ini, ada dua fokus penting ya dari sumber-sumber Anda. Pertama, panggilan buat aktif menghidupi kasih yang rela berkorban itu dalam interaksi harian kita. Iya. Kedua, keharusan buat terus-menerus memberitakan dan menjadikan korban termulia itu jangkar pusat hidup iman Anda. Dan kuncinya, ya itu tadi, keduanya nggak bisa dipisah. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tindakan nyata itu buah dari pemahaman makna agung. Dan pemahaman makna agung itu jadi hidup lagi, diperdalam lagi lewat tindakan nyata dan perenungan. Jadi saling mengisi ya? Betul. Kedua teks ini ngajak Anda buat mengintegrasikan keduanya secara utuh dalam perjalanan iman Anda. Jangan dipisah-pisah. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Silakan. Kalau seluruh hidup Anda, seperti kata renungan malam, itu dimaksudkan jadi pemberitaan makna pengorbanan Kristus. Dan itu diwujudkan lewat tindakan kasih harian, seperti kata renungan pagi. Ya. Pertanyaannya, momen mana dalam hari Anda, di luar ibadah formal ya, yang bisa jadi pemberitaan paling kuat? Dan apa yang perlu Anda korbankan untuk mewujudkan pemberitaan itu? Pertanyaan refleksi yang bagus sekali tuh.